Jangan pernah ragu, takut melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan yang sifatnya mencoba. Selama kesalahan yang kau buat itu adalah kesalahan dalam belajar. But promise me, tapi janji sama saya ya, don't make the same mistake twice. That means you're not so creative. Jangan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Itu berarti kamu udah belajar dari kesalahanmu yang lalu. Itu berarti kurang kreatif. Kau berfirman dan sembuhkanku. Sebagian kami bukan kesembuhan fisik yang paling kami butuhkan, tapi hati yang gelisah, jiwa yang depresi, perasaan bersalah, tidak ada pengampunan dosa. Sebagian kami merasa kami adalah orang yang paling buruk rupa dalam kerajaan Allah. Kami tidak layak menerima kasih Tuhan. And yet, ya Tuhan, Kau menyembuhkan semua orang, ya Tuhan Yesus, dalam keterpurukan. Tak ada seorang pun di antara kami di luar jangkauan. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Dan Kau buka jalan di mana jalan kami buntu. Yesus, Kau yang paling cinta sama domba-dombamu, karena Kaulah gembala mereka sesungguhnya. Kaulah gembala agung itu. Engkau hanya memberikan secuil hatimu pada kami, gembala-gembala sidang, untuk kami bisa merasakan kasih Tuhan untuk jemaat. Lord, You are in the struggles of Your people. Kau ada dalam pergumulan setiap umatmu. Kuundang tongkat gadamu turun. Dan aku berdoa supaya umatmu kesayanganmu ini, di hari Minggu ini, mereka termuridkan, tergembalakan, juga lewat firman yang hamba-Mu bawa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, biar Kau bekerja dengan indahnya. Kau berfirman dan sembuhkan semua. Dalam nama Yesus, in Jesus name. Haleluya. Amen. Amen. You know Jesus loves you. Tahukah Anda Tuhan mengasihimu? Katakan pada orang kanan kirinya, Tuhan sungguh-sungguh sayang sama Anda. Jesus loves you. Nah, kebaktian sekarang ini, saya kasih judul God can use my mistakes. Oh ya, kebaktian 1 tadi mulai hari dengan Mazmur 27. Anda akan diajari gimana memulai hari dengan Mazmur Tuhan. But now, God can use my mistakes. Tuhan bisa pakai yang namanya kesalahan yang kita buat, baik sengaja atau tidak sengaja. Kita buka ayatnya nggak banyak, Roma 8 ayat 28 sampai 30 saja. Saya baca ya. Atau kita baca bersama-sama yuk. Kita baca firman ini. Bolehkah kita berdiri membacanya? Pembacaan Alkitab patut dihormati 2 kali lipat lebih daripada khotbahnya sendiri. On the count of 3, 1, 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan amin. Silakan duduk. Tuhan bisa pakai kesalahan kita, keteledoran kita, kecerobohan, kegagalan. Berarti itu kabar baik. Tapi jangan kita sengaja berbuat salah. Itu beda dimensinya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan sengaja melukai hatinya. Kita lihat sekarang di ayat 28, dimulai dengan kalimat kita tahu sekarang. Setelah berpanjang lebar di Roma pasal 8, Paulus berkata, now I know, now we know. Kita tahu sekarang. You see, waktu kita berbuat salah, waktu kondisi kita terpuruk, kita mungkin gak tahu maksud Allah. Orang guilty, orang yang merasa guilty itu buta. Jadi orang yang hatinya itu dihinggapi perasaan tertuduh, orang itu gak bisa melihat masa depannya. Apalagi kalau kita merasa diri kita udah gagal total. Dan jalan buntu di depan, otomatis kita mau mengakhiri segala-galanya. Yang berani ya bunuh diri. Yang tahu kebenaran gak berani ke situ, tetapi dia sudah berhenti berharap. Dia rasa dunianya sudah kiamat. Tuhan bukan hanya bisa pakai kegagalan kita, tapi Tuhan juga bisa pakai kesalahan kita. Berarti itu adalah
Sesuatu yang luar biasa. Ini bukan ide saya. Ini ayat firman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu segala perkara. Berarti yang baik maupun yang buruk, Tuhan tetap akan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti bagi mereka yang masih mengasihi Tuhan. Kalau kita itu tetap berusaha cinta Tuhan, apapun keadaan, bahkan ketika kita itu rasa sudah gagal, bahkan saat kita jatuh dalam dosa, kita berkata, I'm sorry ya Tuhan, itu ada harapan. Bukan berarti Tuhan bebaskan segala konsekuensinya. Lihat Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang after God's heart, seorang yang ada di hatinya Tuhan aja, waktu dia jatuh, Tuhan tetap jalankan hukuman. Nah kalau orang itu hamil di luar nikah contohnya, diampuni sih pasti kalau orang itu sungguh-sungguh menyesali, tetapi bukan berarti anak itu ditelan kembali. Kalau sudah dikandung jangan digugurkan, jangan tutup lubang, gali lubang. Dengan menghilangkan semua jejak-jejak kesalahan, lalu kita gugurkan, itu sama dengan kita tutup dosa dengan dosa. Dulu dosa berzina atau percabulan, sekarang ditutup dengan pembunuhan. Makanya saya pro-life. Saya tidak mungkin akan sarankan orang untuk ambil nyawa. You cannot do that. Tidak bisa lakukan itu. Konsekuensi itu ada. Daud itu tetap alami semua akibatnya. Kita semua tahu cerita Daud ya. Anak pertama jadi kokonya Salomo itu, anak dia dengan Batsheba, hasil perzinahannya itu mati. Lalu bukan hanya itu, Daud mengalami konflik bentrokan dengan Absalom. Apa yang dia lakukan di tempat tersembunyi, dibuka belak-belakan di atap rumah istana. Oh, kehancuran luar biasa, dan Daud hampir terbuang sama sekali dari istana. Pedang tidak pernah lepas dari keluarganya. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan tetap pakai kondisi keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Salomo itu anak Batsheba. Tapi bukan berarti tanpa berdarah-darah. Sampai ke titik pemulihan itu tidak mudah. Tapi karena Daud berpaut pada Tuhan, waktu dia ditegur Nathan, dia berkata, Mazmur 51, Create in me a clean heart, O Lord. Ciptakan di dalam diriku hati yang bersih, and renew a steadfast spirit within me. Perbarui hati yang teguh di dalam aku, supaya aku bulat hati. Apapun terjadi, aku kalau tobat, tak telan semua konsekuensi. Pokoknya aku tidak mau lagi melukaimu kedua kali. Dan Tuhan pulihkan dia. Salomo itu dicinta sama Tuhan Yesus di perjanjian lama. Putra mahkota, anak Batsheba. Tuhan tidak menyangkali. Setiap perbuatan itu pasti ada sebab akibat. Tetapi Tuhan bisa bekerja sama mendatangkan kebaikan. Saya kerap kali diberkati oleh Mazmur 51. Waktu saya merasa guilty atau saya merasa unholy, tidak suci atau tidak pantas, apalagi waktu awal mula ya, saya kenal Tuhan itu masih jatuh bangun dalam kebiasaan buruk. Itu Mazmur 51 itu paling dekat di hati, sungguhan. Tuhan bisa pakai kegagalan Daud untuk menjadi jawaban orang lain. Tapi apakah perlu kita jatuh baru jadi jawaban buat orang lain? Nah itu pertanyaannya. Gak apa-apa aku berdosa supaya nanti aku relevan sama sesama. Ngawur. Orang mengasihi Tuhan gak mungkin ngomong gitu. Kalau Anda tanya interview Daud suatu hari di sorga, maukah kau ulangi? Kalau Anda bisa mengulangi sesuatu di hidup ini, dia pasti berkata, so I will not sin. Daud pasti kapok-kapok, dia jera-jera. Aku gak mau dia puasa itu sampai sehari-harian gak makan. Dia minta supaya anak itu jangan mati. If I could, I'll trade places with him. Aku akan ganti tempat dengan anak si janin, si bocah itu yang mati gara-gara dosa aku. Kalau bisa aku yang mati, jangan dia. Efek jerahnya ada. Daud kalau bisa ngulang hidup ini, dia gak mungkin mau berdosa lagi. At least paling tidak dengan cara yang sama. Waktu kita jatuh, waktu kita salah, waktu kita dibentuk Tuhan, waktu kita itu diproses Allah, waktu kita itu diuji imannya, waktu kita masuk pencobaan, waktu kita itu lagi sengsara, menderita, kita nggak tahu. Tapi suatu hari, kalau asal kita terus jalan dengan Tuhan loh ya, kita terus jalan sama Tuhan. Ngomong kanan kirinya, terus jalan dengan Tuhan.
Bahasa Inggrisnya, keep walking. Yang saya maksudkan bukan Johnny Walker. Kalau kita terus jalan sama Tuhan, someday suatu hari, we can look back. Kita bisa menoleh ke belakang, dan kita bisa ngomong seperti Paulus, sekarang aku tahu bahwa Tuhan tetap ada sekalipun dulu aku buat salah. Dan hari ini aku mengecap kebaikan dari pengalamanku di belakang. Karena sekalipun aku salah, aku bertobat. Dan aku melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Dan Tuhan tidak sia-siakan satupun pengalamanku, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan yang pas. Ternyata Tuhan bukan hanya punya plan A, Tuhan itu pejunan. Tuhan juga punya plan B. Kalau boleh pilih, aku gak mau plan B. Plan E Tuhan, supaya saya tidak buang-buang waktu dan energi. Ngapain putar-putar di padang gurun, nanti break even di tempat yang sama, di ground zero, atau tempat semula. Kalau aku bisa maju, aku gak mau maju mundur sama Tuhan. Aku gak mau plan B, aku mau plan E-nya, aku mau plan A-nya, rencana A, rencana semula. Tapi kalau aku gagal, aku salah, aku jatuh dalam dosa, cepat lekas bertobat, jangan lama-lama. Jangan sampai dosa bersarang di kepalamu. Jangan berkata, nasi sudah jadi bubur terlanjur. Nasi sudah jadi bubur terlanjur di Cianjur. Sekalipun nasimu sudah jadi bubur, duduklah. Berdoalah sebelum makan dan berkata, aku tidak mengeluh, mungkin bubur tidak mengenyangkan kalau nasi lebih kenyang. But thank you Tuhan, masih ada bubur. Berkati makan minumanku dan bubur ini, sekalipun tidak mengenyangkan, aku bersyukur. Dan biarkan tetap jadi kesehatan buat tubuhku dalam nama Yesus. Dan eat your porridge. Tetap makan tuh bubur. Dia masih jadi sesuatu. Jangan mengeluh. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya nasi, kita tahu nanti kalau diterusin masaknya kematangan, sebelum dia jadi gembur, cepet cabut itu atau cepet tekan off-nya, selesai nih nasi, bisa kita makan sekarang. Plan A Tuhan itu jangan kau sia-siakan. Tapi kalau jatuh, plan B will do. Tuhan tuh punya alfabet kok, A, B, C, D, E. Nah kalau semua yang B dijadikan A kan ya gak enak kan. Babi jadi AI, bubur jadi uur. God's plan B also serve a purpose. Kaulah pejunan, Yeremia berkata, kalau bejana itu hancur di tangan maestronya, asal dia mau berserah itu, Tuhan akan membentuknya menjadi bejana lain sesuai kehendaknya, yang sama baiknya. Jangan coba itu, gak apa-apa ada plan B. Gua sia-siain tuh plan A. Why waste your time lah, kata orang di Singapura. Kenapa kita harus membuang-buang waktu kita? Don't waste God's time. Jangan cobai Tuhan. Tapi kalau kita terlanjur jadi bubur, panggillah Tuhan, dia pejunan. Itu cara berpikir yang balance orang Kristen yang mau taat, yang mau berkenan pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Paulus berkata, kita tahu sekarang, now we know. Orang yang terus jalan dengan Tuhan suatu hari berhak berkata, now I know. Saya kecilnya pernah dilecehkan. Saya dengan 40 anak-anak kecil yang sekolah di Singapura dilecehkan oleh guru les kami, laki-laki, yang sebenarnya seorang pendeta, at least majelis. Kami 40 orang dilecehkan secara seksual, namanya sexual molestation. Jadi gak diapa-apain, jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi dipermalukan. Itu pelecehan kepada anak kecil, itu kriminalitas. Itu sampai kami 40 orang itu buka mulut ya masuk penjara. Tapi kami terlalu kecil, kami gak ngerti. Molestation dipegang-pegang. Itu luka di hati saya, itu rasa kayak awas lu ya, akan gua bunuh orang itu. Waktu saya dulu awal-awal belum hampir bertobat, itu saya sudah niat, tak bunuh sama saya. Saya merasa saya harus mewakili 39 lainnya. Memang sudah ada sindrom pahlawan bahaya. Siapa suruh saya dari Surabaya, kota pahlawan, bondo nekat. Dan Tuhan selamatkan saya. You see, today,
saya tetap bisa secara ironis berkata, that has served a purpose in my life. Saya berbelas kasih dengan orang-orang yang jadi korban apa-apa, gak tentu yang sama. Uangnya dilarikan orang segalanya, karena saya orang yang gak pernah berada di sisi, pernah jadi korban sesuatu. Orang itu nanti akan menghakimi dan jadi farisi. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya bisa hidup lagi, saya gak percaya reinkarnasi, kekristenan itu percaya kebangkitan. Not reincarnation, but resurrection. Tapi kalau omong kosong, saya bisa hidup ngulang lagi, rewind lagi hidup ini. Maukah saya alami itu? Nggak mau. Buat apa kita melalui neraka dulu untuk mengerti jalan Allah? Saya jadi lebih mengerti, oh iya ya, jadi pendeta itu tanggung jawab besar. Kita tidak boleh lukai siapa-siapa, apalagi secara sengaja. Dia telah mengajari kepada saya secara pribadi bagaimana harus hati-hati jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah, hamba Tuhan itu harus tulen sejati. Itu bukan karir, you see. Itu panggilan. Panggilan dari Tuhan. Panggilan kepada orang. Saya jadi mengerti. Saya bisa berkata, saya bersyukur untuk kejadian-kejadian tersebut dalam hidup saya hari ini. Saya sembuh. How about you? Anda masih dongkol dengan orang tertentu atau masih nggak bisa mengampuni diri sendiri? Nggak? Jangan-jangan orang yang paling kau benci di hidup ini ya dirimu sendiri. Karena kesalahan orang kita bisa maafkan. Karena kita tahu itu perintah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita itu paling perhitungan itu sama diri sendiri. Ada orang di sini yang perfeksionis. Itu bukan berarti orang itu perfect atau sempurna, tapi orang itu menuntut dirinya berlebihan. Aku harus begini, harus begitu. Kalau begitu, kita tidak menghargai kasih karunia Allah dalam hidup ini. Saya nggak berkata bahwa kita tidak boleh serius untuk memperhatikan perintah Kristus, bukan. Tapi jangan benci dirimu atas 1-2 kegagalan yang pernah terjadi di dalam hidup Anda. Bangkit dari sana. Kita tahu sekarang itu berarti kita bisa menerima keadaan tersebut dengan cara Tuhan. Bukan menerimanya, kita halalkan, bolehlah yang gitu boleh terjadi lagi. Jangan ya. Jangan ada kejahatan di antaramu. Yohanes pun berkata, aku menulis ini 1 Yohanes suratnya, so that you will not sin, supaya kamu jangan dosa. But if you do sin, tapi kalau kamu berdosa, kamu punya perantara dengan Allah. 1 Yohanes pasal 1 berkata, dan kalau kamu mengakui dosamu, Dia kudus dan adil, Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikanmu dari segala kesalahan. Aku menulis ini supaya kamu jangan dosa. Tapi jika sekarang aku tahu sekarang, powerful sekali bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Enggak bagi semua orang loh ya. Jangan salah. Tuhan tidak mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Karena tidak semua orang mau kerjasama sama Tuhan. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi. Kalimat berikutnya dibaca, mereka yang mengasihi Dia. 2, 3. Mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, ada berapa tanda dalam hidupnya. Saya selalu ngomong dengan orang-orang yang saya mentori, baik itu anak-anak saya maupun anak-anak rohani. Saya selalu bilang gini, guys, do not be afraid of making a mistake. So long that it becomes a learning mistake. Jangan pernah ragu, takut melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan yang sifatnya mencoba. Namanya balita mulai merangkak. Dia berjalan pasti jatuh-jatuh kiri kanan. Itu sudah lumrah. Selama kesalahan yang kau buat itu adalah kesalahan dalam belajar. Karena itu saya selalu ngomong sama anak saya sendiri, lalu anak rohani. But promise me, tapi janji sama saya ya. Kalau saya ngomong sama anak saya, janji sama Daddy. Kalau sama anak rohani, janji sama Ko Philip atau Pastor Philip. Saya bilang sama mereka, don't make the same mistake twice. That means you're not so creative. Jangan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Itu berarti kamu udah belajar dari kesalahanmu yang lalu. Itu berarti kurang kreatif. Misalnya kalau Anda sekarang jalan, kakinya kesandung. Pernah nggak kita kesandung bawahnya meja atau bawahnya ranjang? Itu kalau yang keras sekali, sakitnya tuh sampai ke kepala. Nah kalau kita setelah itu kita kesandung lagi di tempat yang sama, ya berarti kan kita yang nggak belajar dari pengalaman kita. Ya enggak? Satu-satunya trauma yang diperbolehkan adalah belajar dari kesalahan. Kalau kita pernah pegang kompor, anak kecil aja tahu, lain kali dia hati-hati.
Don't make the same mistake twice. Itu saja komitmen saya. Saya pernah ngomong sama Tuhan waktu saya doa suatu hari, Tuhan, ya saya nangis-nangis kayak gitu waktu saya dulu itu lagi guilty sesuatu, saya berlutut di kaki Yesus, saya berkata, Tuhan, saya ngomong, Tuhan, saya tidak janji saya bisa perfect. Seperti tiba-tiba Tuhan itu meresponi. Di suara hati saya berkata, siapa yang suruh kamu sempurna? Saya berkata, I cannot promise that I'll be perfect. Bear with me, itu bahasa Inggrisnya. Tolong sabar dengan aku, Tuhan. But I promise you one thing, saya nggak sembarang janji. Saya orangnya kalau ngomong apa adanya, apa yang saya katakan, saya maksudkan. Saya bilang begini, Tuhan, saya janji untuk belajar dari kesalahan saya di belakang. Untuk tidak sebisa mungkin tidak mengulanginya lagi. Saya tidak janji bahwa saya sempurna. Saya tidak pernah akan membuat kesalahan apa-apa. No, Tuhan. I promise you that I will make new mistakes every day. Beraninya saya menyerbu tahta Tuhan ngomong demikian. Karena saya pegang kitab Ibrani yang mengatakan, tahta Tuhan itu bukan kaku. Tahta Tuhan itu bukan terbuat dari besi. Tahta Tuhan itu tahta kasih karunia yang empuk landingnya. Saya datang ke tahta itu memberanikan diri, ngomong sama Tuhan bukan dengan doa hafalan. Saya ngomong dari hati saya terdalam, Lord, I want to walk with you. Saya punya kekhawatiran saya sendiri, tapi itu saya konfrontasi. Lewat doa saya sendiri, kuping mendengarnya, saya jadi berani, saya berkata, Lord, I'm gonna try to walk with you. Aku akan mencoba untuk jalan denganmu mulai hari ini. Itu tahun 92 waktu saya bertobat. Saya ngomong sama Tuhan, I promise you I'll walk with you. Saya akan berjalan denganmu. Saya tidak akan ingkar, Tuhan. Tapi saya tidak bisa berjanji bahwa saya tidak buat kesalahan. Aku berjanji akan membuat kesalahan. Tolong Tuhan jangan benci kalau aku jatuh. Tapi satu hal aku janji. Aku akan berusaha dengan seluruh otot yang ada dan semua darah dagingku. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Tiba-tiba hati saya itu mekar. Dan berkata, now I'm ready to walk with you. Whether on land or on the water. Apakah saya di atas daratan atau di atas air. Saya akan jalan dengan Tuhan. Dan tanpa saya sadari, menoleh ke belakang hari ini dalam hadiratnya. 33 tahun sudah lewat. I still keep walking. Sekarang aku tahu semua pengalamanku dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Saya ingin Anda mengerti sesuatu. Buat suatu komitmen untuk tidak membuat kesalahan yang sama 2 kali. Tapi kalau kedua kali kau buat yang sama lagi, ya sudah. Tidak ada kedua kalinya, paham maksud saya? Next time is always the second time. Jadikan kesalahan hari itu yang kau sesali menjadi pelajaran berharga. Bawa ke kayu salib Tuhan. Dan katakan, Tuhan, forgive me. Dan help me to gain wisdom from this. Untuk bisa memperoleh hikmat daripadanya. Tapi ada satu kesalahan yang tidak boleh kau buat. Ini satu nggak ada toleransinya. Dalam parenting saya dan istri saya terhadap anak-anak kami, Vanessa, Jeremy, dan Warren, saya ajarkan satu hal. Dan kepada anak-anak rohani juga. Standar saya di rumah adalah standar saya di rumah Allah. Kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak bisa tangani keluarga sendiri, gimana kita bisa handle keluarga, gereja atau rumah Tuhan? Saya ajari pada anak-anak rohani, dan di rumah saya kepada anak-anak kandung kami. One mistake I will not tolerate. Saya tidak akan toleransi mistake itu, kesalahan itu pada diri saya, dan saya tidak akan mentoleransinya pada dirimu, pada diri Anda. Never lie. Jangan bohong. Lying is one mistake you should not make. Karena kalau kita berdusta, kita bohong, lain kali bukan hanya orang gak bisa lagi percaya kata-kata kita, kita pun akan meragukan kata kita. Kalau orang itu suka bohong, lain kali kalau ditanya, kamu itu jujur atau bohong? Kalau dia bilang jujur, itu bohong. Dan kalau dia bilang bohong, dia juga bohong. Ada udang di balik batu, kenapa kamu ngaku? Ayo. Dari situlah masuk kegilaan mental. Disitulah masuk yang namanya multiple personality atau kepribadian ganda atau berapa. Kita nggak kenal diri kita. Karena orang yang tidak bisa pegang lagi kata-katanya, orang yang nggak bisa dipegang lagi kalimat dan kata-kata, orang itu selalu akan ada backdoor atau pintu belakang escape atau untuk melarikan diri. Tercipta dunia-dunia halusinasi dalam dirinya. Akhirnya, bukannya orang itu gila, tapi orang itu sendiri bingung dia siapa. When you start lying, soon enough you believe in your own lies. Then you be confused who you are. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu pecahkan vas.
Atau mau apa-apa kek, semoga nggak berat, karena kita ini komunikasi jalan, semoga segala sesuatu itu daily, tiap hari oli diganti. Saya suka sama Tuhan. Nggak tunggu sampai berabe, nggak tunggu sampai stadium 4. Kalau sama Tuhan Yesus saat teduh pribadi setiap hari, atau 7 hari sekali saya ganti oli di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan, nggak bisa sesuatu itu jadi terlalu parah itu. Karena kita mau nggak mau terus bercermin kan, meskipun kita ini melihat Tuhan samar-samar, tapi kalau kita terus lihat kaca, kita tuh nggak bisa terus lama-lama dosa. Saya suka sama Tuhan tuh apa-apa itu selesai today. Dan saya ngomong sama anak-anak saya, kamu boleh melakukan kesalahan besar, kesalahan kecil, semoga jangan besar ya. Tapi sekalipun itu, sesusah apapun, Mami Dedi pasti akan berusaha cari jalan keluarnya. Dan pasti akan menerimamu dulu apa adanya sebelum memprosesmu. Saya bilang sama anak-anak kami, but one thing, satu hal, never do, not welcome in my house. Lying. Bohong. No. Nehi. Kusi-kusi he. Never. Tidak boleh. Lying, berbohong itu bukan dosa yang paling besar. Dosa paling besar itu munafik. Tapi lying, berbohong itu dosa yang paling membingungkan. Ya. Dosa yang paling parah itu bukan itu, yang bisa mendatangkan maut malah menghujat Roh Kudus. Nanti lain kali aja saya ceritakan apa itu. Tapi kenapa dari semua dosa yang namanya bunuh zina, kenapa gelar yang melekat pada Lucifer itu adalah dusta, the father of lies? Kenapa not the father of fornication? Kenapa tidak the father of murders? Sebenarnya dia juga adalah bapaknya pembunuh, bapaknya pezina. Tapi kenapa ada satu gelar di atas segala gelar, bahkan bukan dosa terbesar, tapi paling membingungkan, dia disebut sebagai bapak segala dusta. The father of lies. Why? Saya pernah mikir, karena itu saya harus tentukan standar di rumah saya. Never lie to your parents. Never lie to yourself. Lebih baik ngaku, Pak, aku pecahkan kanvas, vas bunga, itu yang paling klasik ya. Atau aku curi kuki, atau lebih besar lagi, aku bakar rumah kita. Ngomong apa adanya, gua ngamuk sungguhan di depan. Tetapi kalau kamu bohong, habislah. Son, I don't know you. Kita nggak akan kenal. Who are you? Kalau sampai Anda berbohong dengan saya pasti akan tanya, kamu ini siapa? Kalau saya bohong lama-lama, saya pun nggak tahu saya siapa. One mistake you should not make. Dusta, berdusta, jangan. Jadi saya ngomong begini sama Tuhan. I promise you I will not lie to you. Aku berjanji padamu aku tidak akan pernah bohong sama Tuhan. Meskipun Tuhan Maha tahu, aku tidak akan biasakan diriku bohong kepada Yang Maha Kudus. Anania Safira lakukan itu, bohongin Tuhan lagi mati. Saya tidak akan. Tapi saya tidak bisa bersih dari kesalahan. Lord, saya cuma berjanji, berusaha untuk tidak ngulangi lagi kedua kali. Oh haleluya, karena itu hubungan saya dengan Tuhan itu diperbaharui short term, diperbaharui itu hari per hari. Karena saya percaya Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari kebiasaan buruk apapun, kalau kita bisa jalannya itu dekat sama Tuhan. Bukan jalannya itu langganannya bulanan, tapi harian. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi ya, Anda belajar sesuatu? Amin. Oke, sekarang saya lanjutkan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar apa artinya menjadi gambaran yang serupa dengan anaknya. Jadi tadi saya jelaskan ini semua, ini ke arah rupa Tuhan. Ya, yang bisa diaplikasikan prinsip kehidupan. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Sudah benar. Orang kalau belajar, pegawai Anda belajar salah, jangan kau marahi saja. Kalau memang Anda perlu marah, kalau Anda memang perlu hajar seseorang, ada kata ajar dalam hajar. So, pastikan kalau setiap kali Anda marahi seseorang itu, tunjukkan salahnya di mana, tunjukkan benarnya di mana, mentori, ajari. Jangan cuma main bentak. Tapi ada satu hal ini, kalau saya sarankan, pecat di tempat kalau dia bohong. That's it. Saya paling anti kalau orang bohong. That's it. Go away. Don't wanna see you.
membedakan antara sons of the devil and sinners itu di sini. Sinners jangan kau usir, orang berdosa itu Tuhan cintai. Kita selesaikan, kita proses supaya dosanya sungguh-sungguh minggir dari hidupnya. Terima orang itu, kasih dia pulihkan. Sons of the devil, anak setan, jangan ada hubungan. Just leave my company, go. Bohong cuma boleh sekali. Dalam hidup saya, siapapun bohong cuma sekali. That's it, I don't trust you anymore. Saya keterlaluan? No. Saya tidak bergaul sama setan. Sama orang berdosa, saya bergaul. Bergaul bukan untuk menikmati dosa-dosa mereka, tapi seperti Yesus menjadi sahabat orang berdosa. We love them. We love them to repentance. Kita akan mencintai mereka sampai mereka bertobat. Amin. Karena itu hati-hati ya. Saya terapkan hari ini juga standar buat GMS tercinta di semana-mana. Jangan pernah berbohong. Oke, lanjutin ya. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda setelah gambar anak Allah, gambar anaknya. Ayat terakhir, dengan ini saya selesai. Dan mereka, siapa ini? Orang-orang yang dikasih Tuhan. Siapa ini? Orang-orang yang nangkep rupanya Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu kita, mereka itu juga dipanggilnya. Oke, kita semua punya panggilan. Jadilah kudus, sebab aku kudus. Itu salah satu panggilan kita yang ditulis di surat Petrus. Be holy for I am holy. Jadi kita nggak bisa escape itu, nggak bisa melewati itu. Bahkan berkali-kali malaikat kalau appear, muncul di Alkitab, siapa yang lihat nabi atau apa, selalu ada 3 holy. Holy, holy, holy is the Lord our God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3? Allah Bapa holy, Allah Putra holy, Allah Roh Kudus holy. Sudahlah, terimalah. Nggak bisa lari dari fate atau dari takdir itu. Tapi holy itu kan susah ya. Siapa di antara kita yang lebih holy? Saya rasa saya enggak. Cuman kita harus punya paradigma yang benar. Saya tunjukkan di sini. Di sini ada 3 sub yang kita harus pelajari. Dan mereka yang dipanggilnya, kita semua tahu panggilan kita, yaitu to obey Christ. Untuk kita itu taat pada Kristus. Bukan hanya untuk diampuni dosanya, but to obey the gospel. Untuk bisa mentaati Injil, menjadi sepadan dengan Injil. Pertama-tama Injil mengampuni. Tapi Injil itu tidak bisa berhenti sampai pengampunan. Injil itu akan lanjut sampai membentuk rupa anak Allah dalam diri kita. Kita nggak boleh terus jadi pasien Injil, kita harus menjadi putra-putri Injil. Diangkat martabatnya dari budak, di kandang babi, dari slavery, perbudakan di Mesir, berubah menjadi umat pilihan. Karena itu Injil tidak berhenti sampai pengampunan, itu bermuara di sana. Tapi kita juga mendapatkan satu firman, kerjakan keselamatanmu, bukan supaya kita masuk surga, kita bekerja dulu, bukan. Tapi karena keselamatan dalam diri kita, hiduplah sepadan dengan spirit itu. Nah, ini bukan berarti kita tanpa salah. Masih banyak salah, tapi saya tunjukkan sekarang ada perbedaan di sini. Antara dibenarkan dan dimuliakan. Katakan dibenarkan. Katakan dimuliakan. Saya bacakan ayat 30b, dan mereka yang dipanggilnya, yaitu kita, mereka itu juga dibenarkannya. Wow. Kata dibenarkan ini luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya justified. Justification itu pembenaran karena iman, itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal sosial kita. Yang membuat Kristen itu beda sama agama lain adalah kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Apakah berarti kita bisa sembarang berdosa? Haleluya, toh Tuhan benarkan kita. Sekali benar, selamanya benar, ayo berdosa. Enggak. Bukan gitu, konsepnya enggak gitu. Karena itu kembali ke motivasi. Katakan motivasi. Ayat 28 tadi kan berkata, Tuhan bekerja sama siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan mencobai Tuhan. Jangan lupa ayat 28. Mereka yang mengasihi Dia, itu kategorinya. Orang yang ngasihi Tuhan gak mungkin tega ngomong gitu. Papa terima kita apa adanya. Ayo dek, ayo kok, ayo bang, ayo mbak, saudaranya, ayo kita lukai papa, kita curi uangnya. Anak gak bebas salah, tapi anak di rumah saya paling takut melukai papa mamanya. Kalau saya agak sedikit-sedih, gak apa-apa daddy ada apa-apa sama aku. Mereka jadi, bukan karena takut saya hukum, tapi mereka takut melukai. Mereka yang mengasihi Tuhan. Dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita, tapi juga tidak membenarkan hidup dalam dosa. Dibenarkan itu ya apa? Yesus memberikan perumpamaan, ada 2 orang datang ke bait suci. Yang satunya lagi memberi persembahan persepuluhan. Yang satunya lagi berpuasa 2 kali seminggu. Berdoa, tahu Taurat. Dia tiada lain, tiada bukan ahli Taurat. Di sebelah sana lagi, di bait suci di dalam gereja, sama-sama ibadah, yang sebelah sana nangis-nangis terus, bahkan pukul-pukul dadanya seperti ini. Aku tidak layak, ampuni aku Tuhan. Dosanya banyak. Nggak tahu dia itu siapa, pemungut cukai kah? Atau dia itu pezina lah, yang tertangkap basah, atau dia itu pernah bunuh, atau apalah. Suatu pukul-pukul dadanya. Yesus berkata, dari 2 orang ini pulang dari bait Allah, siapa yang dibenarkan Allah?
Yang pukul-pukul dadanya dan berkata, forgive me. Dia tidak berbuat sesuatu yang benar, tapi sikap hatinya benar. Dan dia mencari pengampunan Tuhan. Yang satunya lagi, perbuatannya benar, sikap hatinya salah, sok benar dia, dan bisa menghina orang-orang yang berdosa. Gitu ya. Itu pulang, dihitung sama Tuhan dosanya. Perbuatan baiknya oke lah, gak seimbang dengan dosanya. Jadi, dibenarkan itu powerful. Dibenarkan itu artinya diampuni. Seperti dikatakan di kitab Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya tidak diingat Tuhan. Berbahagialah. Yesus suatu hari diseka kakinya oleh seorang yang sebenarnya boleh dikatakan dia seorang pelacur. Nggak tanggung loh, bukan hanya kasih dia narwastu, tapi diseka dengan rambutnya yang panjang. Rambut itu mahkota wanita, dikotori dengan kaki. Dia seka. Marahlah murid-muridnya. Nggak tahu marahnya motivasinya campur baur. Mungkin ada yang iri, kok gitu sih, kok deket-deket sama Tuhan. Ada juga yang nggak ngerti, ngapain lu gitu ya misalnya. Lalu habis itu berkata, minggir. Yesus berkata, jangan, biarkan dia lakukan. Dia mengurapi untuk kematianku. Powerful sekali dia berkata. Aku masuk dari tadi, nggak ada satupun di antara kalian yang mencuci kakiku, tapi orang ini mencucinya dengan air matanya. Sebab orang yang diampuni lebih, mengasihi lebih. Itu kata-kata lompat ke saya. Those who are forgiven more, love more. Tapi kan Tuhan tidak memuji pelacur yang sedang melacurkan diri. Tuhan memuji pelacur yang bertobat kan. Bedanya kan? Tuhan memuji pelacur yang menyesal. Dan datang ke Tuhan mencari pengampunan, mencari pembenaran. Bukan pembenaran diri. Mencari pembenaran dari tempat yang tinggi. Mencari lahir baru, mencari hidup baru. Mencari maksud Allah. Mencari rencana Tuhan yang mulia berikutnya. Dan Tuhan puji dia. Kalian semua tidak ada yang mencintai dia. Mencintai aku seperti wanita ini, orang berdosa ini. Those who are forgiven more, love more. Itu kuat sekali. Itu kata dibenarkan. Jadi repentance itu beautiful. Lain cerita kalau semuanya dia masih melacur. Kalau orang datang ke gereja, dia mau berubah, siapapun kita terima. Tapi kalau dia ke gereja, jadi predator, kita akan tolak dari JG. Please, jangan datang lagi next week. Dan jangan sampai ada orang berkata, oh gereja ini eksklusif, tidak terima orang berdosa. No. Orang berkata bahwa gereja adalah rumah sakit, salah. Nah, di gereja kita, itu bukan konsepnya. Kalau orang mau ngomong apa di luar sana, itu haknya. Karena kita semua membangun dengan materi yang beda-beda. Tapi di gereja kita, kalau kita ngomong itu salah di sini. Gereja itu rumah sembuh. Bukan rumah sakit. Meskipun dalam menyembuhkan rumah sakit, banyak orang mati di dalamnya. Banyak orang tetap tidak make it. Rumah sembuh. The house of healing, not the house of sickness. The sick come to get healed. Amin Bapak Ibu. Kalau orang datang ke sini untuk continue, jatuh bangun, ya kita tuntun. Tapi kalau dia datang, lalu dia ditolak, dia berkata, kenapa gereja ini menutup pintu? Gereja punya kunci itu bisa menutup, bisa membuka. We have the right to do that. Dibenarkan itu beautiful. Tapi itu bicara tentang pertobatan atau repentance. Oh haleluya. Tapi ada sesuatu yang lebih jago dari dibenarkan. Tahu nggak apa? Next levelnya, katakan next levelnya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga merinding aku. Dimuliakannya, glorified. Buah pertobatan apa? Buah pertobatan itu adalah acceptance atau penerimaan. Forgiveness, pengampunan. Dan juga thankfulness. Syukur. Wow. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi yang disebut dimuliakan itu bukan pertobatan, tapi ketaatan. Katakan ketaatan. Yang satu adalah buah pertobatan, yang satu adalah tindakan pertobatan dan buahnya, yang satu lagi adalah tindakan ketaatan dan buahnya. Sedangkan buah ketaatan adalah confidence. Keyakinan. Yang dunia katakan percaya diri, tapi bukan hanya kepercayaan diri sendiri. Ini percaya karena kita berdiri sepakat dengan Tuhan. Meskipun kita orang berdosa, tapi orang yang taat itu punya otoritas. Saya bisa ngomong sama anak muda, you live holy loh ya. Karena benar-benar selama pacaran, saya mati-matian jaga untuk membeli tiket berhak ngomong sama anak saya. Jangan jatuh dalam dosa sampai holy matrimony.
I want to have the right. Tapi bukan berarti orang yang sudah melanggar itu tidak punya hak. Dia juga bisa pakai bahasa yang lain dan berkata, kalau anaknya nggak tahu ya nggak usah beritahu, tambah merusak. Tapi kalau sudah terlanjur tahu misalnya, loh ma, kenapa aku ini usianya segini? Masa aku cuma 5 bulan di kandungan mama. Katanya orang hamil itu 9 bulan. Kenapa aku 5 bulan? Kok sudah ada? Ya nak, kamu adalah bayi ajaib setelah Yesus. Tambah dia cari nanti. Dia nanti cari faktanya dari orang lain malah kecewa. Kalau sampai ketahuan, dan kalau anak menuntut tahu misalnya, Anda bisa bilang, mama papa buat kesalahan, tapi hari ini kita ke gereja supaya kita cari Tuhan, supaya kamu jangan buat kesalahan yang sama. Kalau kamu tidak bisa, dengan contrite heart, dengan hati yang bertobat. Nak, kamu sudah besar, kamu sudah mengerti, please don't. Kami mengalami jalan buntu, papa mama, untuk sampai ke hari ini. Tidak mudah, ada konsekuensi. Tapi Tuhan itu baik. Sekarang kami tahu Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Tapi kamu belajarlah dari om itu. Kamu belajarlah dari pastor itu. Lihat mereka, orang baik, orang benar, orang yang jaga jalannya. Selama bujangan itu ada. Kamu lihat mereka. Itu kalimat keluar dari mulut orang yang bertobat. Itu spirit yang baik. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba ngomong, nak kamu tahu nggak, dulu kau dikandung di luar nikah, lu ngapain merusak masa depan anak? Ngapain merusak pikirannya? Ya udah diam, nggak apa-apa. Yang penting sudah diselesaikan di antara Anda. Sudah ada hamba Tuhan yang menanganinya. Karena buah dari ketaatan itu confidence, boldness atau keberanian, authority, otoritas. Kalau kita itu taat dalam hal keuangan, kita kan berhak nanti akan mementori orang kan. Nah kalau kita sendiri masih hutang piutang sana sini, masih pinjaman online dan segalanya misalnya, masa kita bisa buat seminar keuangan, siapa mau datang? Buah taat itu ada. Ada yang namanya authority. Ada yang namanya boldness, keberanian. Ada yang namanya confidence. Ya. Ada yang namanya faith, iman. Saya dorong Anda, saya kasih contoh misalnya, jika di sini ada yang single angkat tangan. Angkat tangan semua, kalau enggak saya doakan supaya single forever. Dan. Siapa di sini pacaran, angkat tangan. Oke? Jangan main-main, nggak usah hitung di belakang apa yang jadi bubur, tapi ke depan itu perhatikan, karena masa depan itu kunci kita. Belakang udah nggak bisa apa-apa. Kalau memang sudah X-nya ada 14, yang sekarang ini tolong serius. Kalau bisa, jangan nambah. Tapi kalau dulu pernah jatuh, ke depan seriuslah. Di gereja kita, FLC selalu akan bertanya, have you done it sebelum Holy Matrimony? Kalau memang ternyata sudah melakukan jauh hubungan suami istri, atau sebelum nikah nih, apakah sama orang itu, sama pasanganmu atau bukan? Karena pernikahan itu melibatkan banyak. Tidak perlu dipermalukan di depan jemaat, tetapi mesti ada 1-2 yang memulihkanmu. Karena dosa yang kau buat sendiri, kau bisa tobat sendirian. Tapi dosa yang kau lakukan berdua, gak bisa bertobat sendirian. Apalagi nanti melibatkan seorang hamba Tuhan yang memberkatimu di matrimoni. Jangan seret dia ke dalam dosamu. Pendeta tidak boleh malpraktek, harus tanya, have you done it? Have you done it? Sudahkah kau melakukannya? Jangan bohongi. Kalau sudah ditanya, mesti ngaku. Itu bukan supaya dimasukkan dalam warta gereja, untungnya sekarang ada warta. Tapi supaya dikau pulih. Kalau kita nggak masuk ke Holy Matrimony itu, di dalam ketaatan penuh, you masih bisa masuk di dalam pertobatan sejati. Bahwa Anda tidak mencuri kemuliaan atau menyembunyikan fakta. Waktu diberkati itu, pendeta itu fair yang memberkatimu, tahu beranjak dari mana menurunkan berkat itu atasmu. Kalau ditanya mesti ngaku, yes I've done it. Sejauh apa? Nggak usah cari tahu. Pendeta juga nggak usah, gembalanya nggak usah interview. Jangan terseret pula dalam dosa orang. Ngapain kita tahu semuanya? Sedikit mungkin rahasia itu lebih tentram hidupmu.
Saya hanya tanya, sudah melakukan sebagai suami istri belum? Enggak. Oke. Nyerempet enggak? Gitu aja. Iya. Oke, kalau nyerempet, kita doa. Kenapa? Karena berkat itu obat keras. Kan saya harus tanya historinya. Ada sakit mah enggak? Ada alergi obat enggak? Jangan sampai Tuhan yang memberkati itu merasa, kamu itu nyolong dari aku. Tapi saya bilang, Tuhan, aku tahu mereka sudah ngaku, ampuni mereka. Sehingga berkat itu turun dari kesejatian dan dari kejujuran. Turun atasmu. Tidak perlu pengumuman. Tapi di balik tirai itu, ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memulihkan. Paham ya? At least kalau tidak masuk ke dalam itu, dalam holiness, dan dalam repentance atau restored holiness, kekudusan yang dipulihkan. Tapi nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Pendeta juga harus tahu. Lalu lebih baik dari itu adalah kalau orang masuk di dalam holy matrimony dalam kondisi bukan merasa berhak, aku harus diberkati, aku udah bayar harga, emangnya lu bisa beli berkat itu? No, tapi masuk itu dengan kepala menengadah. Lord, remember your servant. Ada suatu keintiman Tuhan. Tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan. Yang ada hanyalah, Lord, I'm finally ready. Aku akhirnya siap. I'm finally ready. Bless your servant. Itu indah. Apapun dalam hidupmu, saya kasih contoh cuma salah satu aspek kehidupan, yaitu holy matrimony, pernikahan. Tapi dalam segala aspek bisa diaplikasikan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan mencobai dia. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan jujur. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan menipu tata. Dan orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun dia jatuh, kalau dia bertobat, Tuhan sungguh-sungguh akan pulihkan. Sampai titik di mana seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Pengampunan Tuhan itu benar-benar membuat seseorang itu dibenarkan di matanya. It's by faith, you see, dengan iman. Dan orang yang lebih, yang taat kepadanya, dimuliakannya. Sekalipun orang yang bertobat dipulihkan, dibenarkan. Seolah orang-orang yang tidak pernah buat salah. Dua-dua dalam perlombaan gelanggang lomba. Untuk mentaati Injil dan sama-sama akan dimuliakan Tuhan. Tetapi dalam semua proses itu tidak boleh ada tipu daya. Kalau ikut Tuhan itu mesti jujur. Ladies and gentlemen, beloved Don Muan, let's welcome him on stage. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa dalam sorga, angkat setiap jiwa. Pemulihan terjadi, aku percaya ya Tuhan. Tidak akan ada lagi guilty feeling yang dari iblis berupa dakwaan atau tuduhan. Bahkan hamba-Mu tengking semua penyakit-penyakit mental gara-gara perasaan bersalah yang berlebihan. Yang continue siang, malam, pagi, petang terus menuduh hati. Aku cabut itu dengan darah Yesus. Bipolar, aku tengking dalam nama Yesus, kau sembuh. Semua disorder mentalitas, schizophrenia dan sebagainya. Bahkan tidak bisa tidur, amnesia. Aku patahkan semua in Jesus' name. Kerohanian seseorang yang benar-benar mandul, yang benar-benar kerdil gara-gara terus hatinya itu tertuduh, terdakwa, dan gak pernah cukup bagus. Aku cabut itu dalam nama Yesus. Roma 8 ayat 1, karena itu di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. There is therefore now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. I pray for the spirit of repentance in all our hearts. Dan kami minta supaya roh pertobatan dalam hati kita, sanctify Tuhan, kuduskan. Bukan kuduskan supaya kami bisa masuk ke sorga, Tuhan sudah lakukan. Tapi kuduskan supaya kami bisa hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Tuhan, sucikan, kuduskan, muliakan Tuhan. Pemulihan-Mu itu tidak akan berakhir sampai break even. Kau akan membawa kami masuk ke rencana, termasuk rencana B-Mu akan mulia. In Jesus name, bukan lagi rencana celaka, tapi rancangan damai sejahtera mendatangkan masa depan penuh pengharapan. I proclaim all that into being. I'm speaking it into being. Aku ucapkan itu semua terjadi atas kehidupan setiap orang, khususnya yang di depan. Dalam nama Yesus. Jesus loves you. He does. He really does. Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Dan dia akan melakukan sesuatu. Mulai hari ini, dia akan melakukan sesuatu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk ibadah yang hidup. Thank you Tuhan, Engkau sangat baik, mengenyangkan kami dalam iman, memenuhkan, memuaskan kami di hadirat-Mu. Thank you so much for your goodness.
Tuhan, Kau tidak pernah marah-marah sama kami. Kau selalu mengasihi kami, memberi kami kesempatan lagi. Terima kasih untuk jemaat yang Kau sayangi. Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan di akhir ibadah ini untuk menyertai mereka semingguan. Jemaat terkasih, terimalah berkat ini dari Allah Bapa, terima dengan iman, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai-Mu, persekutuan intim dengan Tuhan yang tak henti-hentinya, mulai sekarang, tiap hari, sampai kita bertemu kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Love you.